Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi, supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dalam matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, bacaan Injil di sini mengajari kita supaya kita tidak mudah untuk mengadili orang lain sebetulnya. Ajakan Tuhan begitu. Daripada sibuk mengadili atau menjudge orang lain, lebih baik orang itu harus mawas diri dulu. Ini ajakan Tuhan untuk kita, supaya apa yang kita lakukan ini adalah hal-hal yang benar dan juga hal yang adil pula di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena orang cenderung mengadili orang lain dan dia lupa dengan dirinya sendiri, cenderung menegatifkan orang lain. Karena menghakimi orang lain kan dalam bahasa kita itu kan lebih membuat orang lain itu lebih jelek dibanding dengan dirinya. Ini yang ada di tempat umum yang kita dengar atau kita saksikan di tengah masyarakat. Nah, Tuhan mengajak kita supaya kita itu lebih baik. Jangan pertama menghakimi orang lain, lebih baik hakimilah diri sendiri. Bukan berarti Tuhan mau mengajak kita untuk hidup pesimistis, tidak. Karena kalau pesimistis berarti tampak bahwa orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Saya ini siapa? Saya ini apa? Enggak, Tuhan tetap menginginkan kita tetap orang yang pesimis, berpengharapan. Pesimis itu kan optimis, berpengharapan. Optimistik itu kan sebetulnya selalu mengungkapkan diri, selalu berpengharapan. Ada harapan untuk semakin lebih baik dibanding dengan hari ini gitu. Kalau hari ini yang kita lakukan, kita lebih baik dibanding dengan hari kemarin. Nah, Ibu Bapak, Saudara kasih dalam Tuhan, maka Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang mudah untuk menghakimi orang lain, tetapi juga tidak menjadi hidup yang pesimistik. Tidak. Tetapi hidupnya yang macam apa? Hidupnya adalah orang yang senantiasa mawas diri, waspada. Lalu orang lain adalah cermin bagi diri kita. Jadi kita melihat orang lain untuk melihat diri kita. Apakah saya ini bisa lebih baik atau lebih bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau kita melihat kelemahan orang lain, kita juga bisa bercermin melihat kelemahan diri kita pula. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam kelemahan itu. Karena kadangkala kalau orang melihat kelemahan orang lain, kita pakai sebagai membenarkan diri. Enggak. Justru Tuhan mau membuat kalau orang lain lemah, apakah kita juga mampu? Kalau kita menerima kelemahan kita sendiri, kita mampu juga menerima kelemahan orang lain pula. Kalau kita mampu menerima kelemahan orang lain pula, maka ditampakkan di sana bahwa kita pun juga mampu untuk menghadap hadirat Tuhan. Karena semakin kita mampu menerima diri kita sendiri, yang dengan segala perbaikan yang kita lakukan setiap hari, kita menerima juga kelemahan orang lain, tidak untuk menghakimi orang lain, kita juga bisa untuk menghadap hadirat Tuhan dengan apa adanya. Tidak seperti katanya dalam bacaan kita ini,
dalam bacaan Injil yang lain, nas yang lain, tidak seperti orang-orang Farisi yang membenarkan dirinya sendiri. Tuhan, saya kan tidak melakukan ini, tidak melakukan itu, tidak melakukan ini. Tapi lihatlah orang-orang itu yang melakukan ini, itu. Maka berikanlah yang terbaik untuk diri saya. Ini kan doa orang Farisi pada waktu dulu yang dikritik oleh Tuhan di nas Injil yang lain. Nah, sekarang bacaan ini mau mengajak kita tidak perlu mengadili orang lain, tapi lebih baik kita mengadili diri kita sendiri. Karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa pengadilan yang kita lakukan terhadap orang lain dipakai juga untuk mengadili diri kita. Maka kalau kita berusaha untuk menerima kekurangan orang lain, ini kan juga pengadilan juga dalam arti positif ya. Menerima kelemahan orang lain, kita juga mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menerima kekurangan yang sudah kita lakukan di hadapannya. Nah, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan menginginkan yang terbaik terjadi dalam diri kita dan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat merenung.